Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita di siang hari ini. Terkhusus salam untuk Bapak Dr. Haji Edi Harapan, MPD, kemudian kelompok 3. Mohon izin untuk memaparkan pada siang hari ini. Kami tim berdua, ada Bapak Himawan Basari, kemudian ada saya sendiri Titi Rusyanti, kemudian di belakang dibantu oleh Bapak Bagus dan rekan-rekan. Baik, materi pada siang hari ini adalah tahapan dan faktor-faktor dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Baik, Bapak Ibu boleh mohon tolong langsung lihat di slide-nya. Iya. Kebetulan materi sudah kita share sebelumnya, 1 jam sebelumnya ada di grup AKP ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini ada hakikat formulasi kebijakan. Menurut Winarno, formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang dalam 2 hal, yaitu yang pertama memutuskan secara umum. Kemudian apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang terpilih. Suatu kebijakan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan terpilih. Baik, demikian tadi menurut Winarno dari hakikat formulasi kebijakan. Nah, bagaimana langkah-langkah atau tahapan dalam kebijakan? Ya, tahapan dalam kebijakan sebagai berikut. Tahapan dalam kebijakan kita mulai, ini biasanya dilakukan secara sistemik, yaitu kita input, kemudian berproses, kemudian output-nya seperti apa, dan terakhir adalah feedback. Nah, di proses input ini seperti apa? Nah, ini di sini kebijakan mulai dikelola baik dari grassroots ataupun top up gitu ya. Nah, kemudian berproses. Nah, di proses ini bagaimana penentuan. Nah, ini masing-masing penentu kebijakan memulai dari ini. Kemudian output-nya seperti apa? Output-nya muncul dari kebijakan seperti yang legal ya, seperti kebijakan-kebijakan yang ada di undang-undang seperti itu. Dan feedback-nya seperti apa? Nah, feedback-nya akan dibahas setelah diluncurkannya. Baik. Berikutnya adalah formulasi kebijakan. Ya, di formulasi kebijakan ini kita ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama ada tindakan. Tindakan ini kebijakan adalah tindakan yang disengaja. Itu dilakukan organisir dan pulang. Ya, jadi dia organisir dan pulang. Itu tindakan pertama dari kebijakan. Kemudian yang kedua aktor di sini siapa sih orang atau pelaku yang membuat kebijakan. Nah, siapa aja yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan itu? Nah, ini biasanya para pemangku stakeholder. Baik, berikutnya yang ketiga adalah orientasi nilai. Nah, di orientasi nilai ini proses formulasi kebijakan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam. Kemudian membentuk nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi, baik secara positif ataupun secara negatif. Ini secara implisit dan eksplisit juga bisa. Baik, berikutnya. Ya, mengenal. Iya, maaf, judulnya masih belum berubah. Lanjut next, Pak. Boleh, Pak? Iya, Pak Bagus boleh next. Ya, proses formulasi kebijakan pendidikan. Ya, di sini ada
kita rumuskan ada empat cara, Bapak Ibu. Jadi formulasi kebijakan pendidikan kita buat 4. Yang pertama ada masalah kebijakan perumusannya 1. Kemudian yang kedua penyusunan agenda pemerintahan. Kemudian yang ketiga kebijakan. Terakhir pengesahan kebijakan. Demikian. Ya, berikutnya lagi siapa sih aktor-aktor yang penentu dalam kebijakan pendidikan? Jadi 8 bagian. Siapa saja yang terkait dalam formulasi kebijakan pendidikan, yaitu 1, legislatif. Siapa itu legislatif kita tahu. Kemudian yang kedua eksekutif, yang ketiga administrator, yang keempat partai politik, yang kelima interest group, kemudian yang keenam ada organisasi massa, yang ketujuh ada perguruan tinggi, dan yang terakhir ada tokoh perorangan. Baik, itu tadi adalah aktor atau orang-orang yang terkait dalam pemangku kebijakan. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi paparan kita yang bisa kita simpulkan, yang bisa ditarik benang merahnya adalah formasi kebijakan itu adalah suatu proses. Bu Titik unmute ya, Bu Titik ke unmute. Oh ya. Dah. Saya ulang ya, saya lanjutkan ya. Jadi kebijakan itu kalau bisa kita tarik benang merahnya adalah satu input, proses, output ataupun feedback. Baik, demikian Bapak Ibu. Berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Himawan Bastari. Kepada Bapak Himawan Bastari dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi belum bisa bergabung. Saya pakai satu akun saja, akun ibunya, karena masih dipakai untuk kegiatan dinas pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang pasti dan jelas kebijakan pendidikan yang telah ada, tidak ada saat ini, itu pasti memakai proses yang sudah dipaparkan tadi. Hanya saja mungkin sampai saat ini masih banyak kekurangan, banyak itu menjadi yang berkembang tambah tidak. Kita lihat contohnya seperti kurikulum COVID saat ini, lalu tentang pengiriman pulsa di Kemendikbud dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah dalam proses yang cukup panjang, tetapi mungkin eksekusinya masih kurang pas. Mungkin itulah yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 3. Mungkin kita kan ini tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian silakan untuk kami membuka tanya jawab langsung di Zoom kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ingin memberikan Pak dan lain sebagainya. Kami persilakan. Izin bertanya Pak, izin bertanya. Cukup 3 ya, hanya 3 ya. Izin bertanya. Bu Erika. Ya. Izin bertanya Pak. Halo. Izin bertanya Pak. Satu lagi Mas Jamin. Bu Erika, Mas Dio, dan Jamin. Saya persilakan Bu Erika terlebih dahulu. Halo Pak. Ya, silakan. Bu Erika, silakan. Dipersilakan Bu Erika. Ya. Terima kasih Pak Himawan. Terima kasih Pak Himawan atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terdengar. Ya. Jelas. Berdasarkan pemaparan materi dari kelompok Bapak dan Ibu Titi, saya ingin mengajukan pertanyaan. Salah satu kebijakan pendidikan saat ini adalah adanya kurikulum vokasi. Nah, di mana kurikulum vokasi itu adalah kurikulum yang diterapkan di SMK dan bekerja sama dengan pihak industri. Kemudian ada wacana bahwa expert-expert di bidang industri yang terpilih itu diwajibkan mengajar di SMK. Nah, bagaimana proses formulasi kebijakan pendidikan yang seperti ini, kemudian efeknya itu
terjadi bagi guru-guru honor, apakah hal tersebut akan merugikan bagi mereka guru-guru honor karena mungkin jamnya itu berkurang karena diberikan kepada expert-expert di bidang industri yang terpilih untuk mengajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Erika. Ya, terima kasih Bu Erika. Pertanyaannya keren sekali ya, vokasi Ya, terima pakai buat kasih. SMK ya, Bu. Baik, next pertanyaan buat Pak Rio. Dipersilakan Pak Rio. Jempol 4 buat Bu Oke, Erika. terima kasih Bu Titi. Iya Pak, silakan. Izin bertanya, di Indonesia banyak sekali masalah-masalah perekonomian yang sulit dipecahkan. Salah satunya adalah masalah naiknya harga barang setiap perayaan hari besar keagamaan. Khusus untuk 9 bahan pokok, ini berdampak besar bagi ibu rumah tangga. Menurut saudara, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi naik turunnya harga barang tersebut? Terima kasih. Tapi ini kita tarik benang merah pertanyaannya untuk ke pendidikan lebih tepatnya ya Pak ya. Apa hubungannya dari 9 harga pokok kalau naik dengan pendidikan gitu maksudnya ya Pak Rio ya? Iya, benar Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio pertanyaannya. Nanti mohon tolong diluruskan ketika ada yang tidak lurus ya Pak Rio. Baik, berikutnya. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya pertanyaan ketiga ada Bapak Jamin. Kepada Pak Jamin, dipersilakan Pak Jamin. Ya nanti Pak dulu ya. Yang lain dulu. Oh ya, baik Bu Faria. Bu Faria tadi sudah mengangkat tangan ya. Bu Fariha, boleh tolong Bu Fariha, silakan. Oke. Ya, terima kasih Bu Pertanyaan Fariha. untuk kelompok Bu Titik dan Pak Himawan. Iya, terima kasih. Silakan Bu. Formulasi peranan kebijakan disampaikan dalam tahapan tertentu. Mohon paparkan tahapan-tahapannya. Terima kasih. Baik, jadi formulasi kebijakan ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif berdiskusi di materi kita gitu ya. Yang pertama ada Bu Erika, Pak Rio, dan Bu Fariha. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan pertama punya Bu Erika, kita coba jawab. Mohon klarifikasinya untuk teman-teman yang punya ide lain dan punya jawaban tambahan, nanti boleh langsung buka opsi menanggapi. Dipersilakan gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama Bu Erika, tepat sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Erika, saya sampaikan dulu. Ini alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita ada pertemuan di Solo yang langsung disambut oleh Bapak Wikan Sakaryanto selaku pendidik vokasi ya. Ada istilah khusus yang Pak Wikan sampaikan sebagai salam pembuka. Vokasi menguatkan, vokasi kuat. Vokasi akan kuat, maka menguatkan Indonesia. Nah, seperti itu yang digaungkan oleh Pak Wikan di acara SMK Solo beberapa hari yang lalu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Bu Erika tentang ekspor yang akan ditarik di dunia SMK. Jadi Bapak Ibu, untuk yang maaf tenaga honorer tidak perlu khawatir, maka ketika Bapak Ibu dulu pernah ditawarkan pemerintah ada namanya belajar tambahan apa ya istilahnya, kok saya jadi lupa ya, mengambil jurusan lain gitu ya, maksudnya mengambil program keahlian lain gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung bergabung, jadi tidak masalah. Jadi jangan khawatir, kalaupun kita menggunakan ekspor dari bidang industri lain, itu biasanya kita pakai hanya untuk tenaga tambahan atau guru undangan khusus. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah tergabung di SMK tidak perlu khawatir. Nah, kemudian secara regulasinya kita lihat, ya, saya coba bacakan ya Bapak Ibu ya.
Iya. Pengembangan jaringan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dosen dan mahasiswa, serta pemanfaatan teknologi. Hal ini jelas berkaitan dengan pendidikan vokasi. Nah, sebagai pencetak lulusan siap kerja, maka kita akan merubah nih kurikulum. Nah, sarana dan prasarana, pola pembelajaran, dan lain sebagainya. Ini untuk internal ya. Kemudian kalau untuk eksternalnya, tentang tantangan revolusi industri 4.0, kita coba pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang mampu bekerja. Oh, kalau ini lebih tepat ke vokasi ya. Nah, jadi Bapak Ibu lagi-lagi tidak perlu khawatir untuk yang Sinyalnya Bu hilang-hilang. Oh, hilang-hilang. Iya. Tidak perlu masalah dengan ekspor yang dari luar, biasanya memang hanya tenaga undangan atau bahkan kami biasanya guru produktif akan diundang di perusahaan untuk mengikuti training, biasanya 7 sampai dengan 14 hari atau beberapa bulan. Seperti itu Bu Erika, kira-kira jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Bu Erika. Semoga cukup jelas Bu Erika. Terima kasih Bu Titi atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu Titi, sudah cukup jelas. Ya, sama-sama Bu. Untuk Bapak Ibu yang mau menambahkan boleh. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Pak Rio ya. Nah, kalau pertanyaan Pak Rio ini global ya. Di Indonesia, saya ulang ya Pak Rio ya, nanti mohon tolong diluruskan. Di Indonesia banyak sekali masalah-masalah perekonomian yang sulit dipecahkan. Salah satunya adalah masalah naik turunnya harga. Waduh, kalau udah ngomongin naik turun harga pasti mama nih yang maju ya. Ketika perayaan hari besar keagamaan. Nah, khusus 9 bahan pokok dan lain sebagainya. Nah, ini nih apa nih solusinya? Nah, ini kita tarik bagaimana ketika harga ini naik, kemudian pas lagi waktunya anak-anak bayaran. Mungkin lebih tepatnya gitu kali ya, Pak ya? Betul nggak, Pak Rio, maksudnya? Oke, benar Bu. Terima kasih. Iya, jadi iya, salah satu solusi atau cara pemerintah, cara stakeholder untuk menyelesaikan ini, meluncurkan kebijakan-kebijakan baru biasanya. Contoh nih, seperti langsung ke pemerintah bisa langsung melakukan operasi pasar, seperti itu ya Pak Rio ya. Iya, kemudian mengecek harga-harga barang yang ada di pasaran, ya sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka akan membuat regulasi baru seperti itu ya Pak ya. Kemudian apa nih? Ya, sepertinya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan pembiayaan, biasanya pemerintah selalu meluncurkan kebijakan seiring. Jadi kalau apa namanya, kalau tadi biaya mahal itu pemerintah akan mengurangi biaya yang lain atau bahkan ada subsidi di sub pembiayaan yang lain, seperti itu biasanya gitu sih, apa namanya, solusi pemerintah seperti itu. Baik, itu untuk pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Faria ya. Pak Rio, untuk pertanyaan keduanya bagaimana Pak Rio? Oke, terima kasih Bu Titi. Ya, baik, terima kasih. Berkenaan sama kebijakan tadi ya. Oke, pertanyaan Bu Fariha, yang ketiga ya, pertanyaan Bu Fariha ada formulasi peranan kebijakan apa nih yang disampaikan dalam tahapan untuk menentukan tahapan-tahapan gitu ya Bu ya? Formulasi peranan kebijakan seperti apa? Nah, baik, kita coba pertanyaannya. Ini luar biasa. Ketiga teman kita yang sudah menyampaikan pertanyaan. Yang ketiga kita lihat langsung saja tahapan-tahapan yang kita rumuskan di sini, Bu, kita buat menjadi 6 tahap. Untuk menentukan perumusan kebijakan kita buat 6. Yang pertama ada rumusan masalah, kita cari akar permasalahannya, kita buat pohon permasalahan, akarnya, kemudian baru cari solusinya seperti apa. Nah, yang kedua ada penyusunan agenda pemerintah untuk menentukan nanti seperti apa pola kebijakannya. Kemudian yang ketiga, rumusan usulan kebijakan, lagi-lagi tadi rumusan bisa dari grassroots, bisa dari bawah, ataupun dari atas, top leader juga bisa menyampaikan rumusan-rumusan permasalahannya atau kebijakannya. Kemudian
Yang keempat, pengesahan kebijakan. Nah, pengesahan ini nanti akan dibuat regulasi apakah dia permen, UU, ataupun kebijakan pemerintah dalam bentuk lain. Kemudian tahapan pelaksanaan kebijakan. Nah, ini ada termin atau tenggat waktunya nih, kira-kira kebijakan ini sampai kapan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam tentang penilaian kebijakan. Nah, ini nanti masuk ke feedback tadi ya, yang masuk ke sistemik kebijakan ya, ada input, proses, output, dan feedback. Nah, nanti di penilaian ini dia akan masuk di evaluasi. Baik, demikian untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Faria. Kembali lagi ke teman-teman, bagaimana dengan jawaban kita, atau Bapak Ibu yang mau menambahkan boleh sekali, dipersilakan Bapak Ibu untuk yang menanggapi dari 3 pertanyaan tadi. Ya, Bapak Ibu, adakah yang mau menanggapi? Cukup. Ya, silakan. Silakan Bapak. Pak Bagus, suara siapa ya? Cukup ya, Bu. Monitor. Record kita cukup ya Pak Bagus ya? Halo? Ya. Kita close. Baik, kita close ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan kurang lebih 1 jam. Kemudian untuk tim yang bekerja sama dengan baik, kita ucapkan semoga dapat pahala yang pasti ya. Kemudian dapat keberkahan dari yang di atas. Dan Pak Dr. Edi Harapan, alhamdulillah tetap kita tunggu proses pencerahannya dan bimbingannya, tetap kita tunggu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami yang bertugas ada Pak Himawan Bastari, kemudian saya Bu Titi Rusyanti. Sampai jumpa di edisi diskusi berikutnya. Terima kasih. Ada satu pantun Pak Bagus di akhir ya. Keren. Nah, ada satu pantun. Baik. Bentar. Kok nggak muncul? Ya. Terakhir. Sebentar, kok nggak muncul ya? Sudah. Oh, sudah ya? Aduh, jadi batu dong ya kalau nggak dibacain ya. Jalan-jalan ke Palembang, mampirlah di Jembatan Ampera. Mari berjuang bersama-sama. Ini kemajuan, ini sorry, ini belum keedit nih. Ini demi kemajuan KP kita. DKK. Tidak apa-apa, Bu. Sudah ngerti maksudnya, Bu? Iya, Tahu, terima maksudnya. kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih supportnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih ya Selamat teman-teman ya. siang, terima kasih. Sip. Sip.